Rabu, tanggal 8 September tahun 2021, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ben Holi Kodratullah beserta dari pihak PT Hyundai mengecek langsung ke sungai yang terkena limbah. Kenalkan, nama saya Media Safitri. Saya di sini sebagai Legal and Operational Manager sekaligus Corporate Lawyer kawasan Hyundai. Di sebelah saya adalah Mr. B. J. Yong. Mr. B. J. Yong adalah Presiden Direktur dari kawasan Hyundai. Dan tentunya hari ini kita ingin menanggapi ya atas yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi terkait adanya pencemaran sungai di Cilemah Abang. Dalam hal ini bentuk keseriusan kita bahwa kita langsung mengundang Bapak Ketua Dewan, Bapak Ben Holi untuk menyaksikan langsung ya ke sini melihat langsung bahwa hal yang disampaikan kemarin itu sepertinya kurang tepat seperti itu. Makanya kami mengundang, yuk kita bareng-bareng melihat. Selain itu, kami dari pengelola kawasan Hyundai sangatlah mendukung dan menanggapi positif atas yang disampaikan Pak Bupati, ingin menelusuri sumber permasalahan dari Sungai Cilemah Abang. Tetapi tentunya ya bahwa untuk proses penelusuran tersebut harus duduk bersama, tidak hanya dari kawasan Hyundai, tetapi juga dari stakeholder pemerintahan, yaitu LH. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hal seperti ini, masalah ini sudah ada sejak tahun lalu dan sebelumnya juga ada. Nah, tahun lalu kita pernah diundang oleh LH dalam hal ini untuk penyelesaian masalah. Kita sebagai kawasan Hyundai langsung mengambil sikap, kami mendukung penuh. Tapi saya tidak tahu sudah sejauh mana progresnya. Jadi saya juga di sini sebagai pengamat lingkungan dan tentu juga di sini sebagai pengkaji lingkungan ya dan pelaku industri dari kawasan industri sangat mendukung jika LH ingin melakukan hal seperti ini. Tetapi harus dilakukan secara audit yaitu apa? Audit secara rinci dan detail. Seperti apa melakukannya? Yang pertama, melakukan pengecekan ada berapa jumlah kawasan yang di dalam Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua, ada berapa banyak perusahaan yang di luar dari Kabupaten Bekasi. Ya. Yang ketiga, ada berapa banyak perumahan-perumahan yang di dalam komplek Kabupaten Bekasi dan yang di luar komplek kabupaten, yang di luar komplek perumahan juga. Kemudian ada berapa banyak perumahan yang hidupnya di lingkungan bantaran kali sungai. Karena kenapa? Mereka itu adalah penyumbang limbah-limbah, ya, penyumbang dari limbah yang sekarang ada di Cilemah Abang. Begitu. Kami sebagai kawasan sudah memiliki WWTP dan melakukan treatment sesuai dengan standar. Dan kita juga diawasi langsung oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tidak sembarangan. Nah, bagaimana perusahaan di luar kawasan industri? Mereka adalah tenannya LH, yang tentunya LH harus lebih ketat mengawasi ini. Ada sekitar 4.000 lebih perusahaan di luar kawasan industri, dan itu harus diawasi. Jadi kalau mengawasi kawasan memang tentu lebih mudah, karena di sini kawasan di dalam Kabupaten Bekasi sekitar 15-20, saya kurang hafal ya. Tetapi kalau perusahaan industri di luar kawasan, apakah yakin mereka memiliki IPA dan memenuhi baku mutu? Nah, inilah sumber dampak terjadinya pencemaran. Dan perumahan-perumahan yang misalkan mereka tidak punya WWTP, langsung membuang limbah tersebut ke area sungai. Itu juga hitung, ada berapa ribu perumahan di dalam kawasan. Kemudian bagaimana mereka yang hidup di bantaran kali? Mereka langsung mandi, cuci. Sabun itu tidak boleh langsung menyentuh sungai. Itu yang sebenarnya, kalau orang lingkungan memahaminya, pasti dia tahu. Jadi di sini harus diberikan tempat yang khusus kalau memang ingin pembenahan. Kami dari kawasan sangat mendukung. Dan tentunya kalau kita dibilang hulu, betul, kita adalah hulu, tapi hulunya dari Cikadu bukan hanya kawasan kita, Hyundai dan Lipo. Ada lagi kawasan di sana, ada lagi perusahaan yang di hulunya kita. Di hulunya kita ini ada Serang Baru, ya, kita ini masuknya wilayah Cikarang Selatan.
Di hulunya itu ada Serang Baru, di hulunya lagi ada Cibarusa. Dan itu adalah aliran hulunya kita. Dan coba telusuri, di hulunya ini sekitar Serang Baru dan Cikarang Selatan ada perusahaan-perusahaan yang pinggiran yang kita tidak tahu mereka memiliki IPAL atau tidak. Yang mana mereka bisa saja langsung membuang limbah-limbah tersebut ke area sungai. Jadi kalau kita mau pembenahan, ayo kita bareng-bareng, kita mendukung penuh program ini. Dan tentunya hulunya kawasan itu siapa? Adalah perusahaan industri. Tenan-tenan kita yang ada di sini adalah hulunya kawasan. Nah, hulunya kita, kami dari kawasan industri Hyundai sering sekali ya ngobrol dan inilah ya audiensi lah kepada pihak DPRD, yaitu Bapak Ketua Pak Ben Holik. Beliau banyak sekali memberikan masukan terkait hal lingkungan, karena beliau juga sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti apa? Waktu itu kita serius sekali ingin menanggapi ketika perusahaan industri melanggar aturan kawasan. Dan saya langsung menghubungi Pak Ketua, ini kita mau lakukan tindakan tegas. Dan terbukti Pak Ketua dan rombongan langsung turun ke perusahaan tersebut dan melakukan pengecekan dan investigasi secara langsung. Dan kita sebagai kawasan pun tidak hanya putus dari tindakan Pak Ketua DPRD, tapi kita langsung laporkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Itu bukti nyata bahwa kawasan Hyundai ini benar-benar mengawasi tenan-tenannya. Tidak hanya berbicara, tapi dengan bukti. Kita mengawasi mereka dan kita memberikan sanksi terhadap perusahaan industri itu apabila mereka melanggar aturan, dan kita tidak segan-segan juga sampai melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Begitu. Jadi dalam hal ini tentunya kami dari sini ya ingin sekali duduk bersama ya, bukan hanya kawasan Hyundai, saya yakin juga kawasan yang lain dan stakeholder yang ada mencari solusi bersama. Bagaimana penyelesaiannya ini gitu terhadap Cilemah Abang. Jadi kalau ingin mengkaji, mengaudit, ayo, tapi secara rinci dan detail. Jadi penyumbang-penyumbang limbah ini harus dihitung persentasenya. Total 100, misal kawasan Hyundai, kawasan industri di Kabupaten Bekasi ada berapa? Misalnya 10, masing-masing penyumbang berapa? Kemudian perusahaan industri di luar kawasan ada berapa? Misalnya 5.000, hitung masing-masing mereka penyumbang berapa? Perumahan berapa? Di luar perumahan berapa? Bantaran kali berapa? Kita totalkan. Kemudian kita cari solusi bersama bagaimana. Tentunya kawasan Hyundai sangatlah mendukung. Bukan hanya bicara, kita pun tidak masalah mendukung dari sisi anggaran juga ya. Untuk proses pengkajian tadi supaya benar-benar menghasilkan apa yang kita harapkan. Mungkin teman-teman media tambahan juga ya, bahwa seperti teman-teman media ketahui, hadirnya kawasan industri di Kabupaten Bekasi, bahwa teman-teman media tahu bahwa kawasan industri di Kabupaten Bekasi ini terbesar se-Asia Tenggara. Ya, terbesar se-Asia Tenggara, bukan hanya di Kabupaten Bekasi, tetapi se-Asia Tenggara. Yang mana kehadiran kawasan industri ini sangatlah membantu PAD-nya Kabupaten Bekasi. Ya, seperti apa? Seperti misalnya kan adanya pajak, gitu kan? Itu untuk Kabupaten Bekasi juga pembangunannya. Kemudian penyerapan tenaga kerja, gitu ya. Nah, itu semua atas dari bantuan kawasan-kawasan industri, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini stakeholder yang paling utama di sini adalah menurut saya LH yang harus lebih aktif lagi, ya, lebih aktif dalam mencari solusi bersama. Kita siap kok diundang kapanpun untuk mencari solusinya seperti itu. Silakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini pihak Hyundai yang memang merasa apa yang kurang tepat yang diungkapkan oleh rombongan kami Forkopimda sebelumnya, ya 2 hari sebelumnya Ibu ya. Ya betul Pak. Nah, kemudian Bu Media Sofitri ini bagian daripada pimpinan kawasan Hyundai mengundang saya atau mengundang kami lembaga DPRD untuk datang. Nah, saya bilang saya akan datang manakala kita disaksikan oleh rombongan teman-teman media juga. Tujuannya apa? Supaya tidak ada suatu pemikiran lain. Kalau memang apa yang menjadi keberatan dari pihak Hyundai, saya bilang sah-sah saja. Nah, makanya oleh karena itu hari ini kita datang, apa yang disampaikan oleh Bu Lydia, bahkan dihadiri oleh Presiden Direktur Hyundai langsung, Bapak B. Jeyong, menunjukkan ada semacam suatu kesungguhan
ya yang senada dengan kami Forkopimda. Nah, oleh karena itu tahap awal beliau mengungkapkan bahwa telah dilakukan merapikan sepanjang pinggiran sungai, ya, yang notabene ini menjadi suatu temuan, salah satunya adanya limbah cair dari jalur sungai ini. Karena perlu diketahui sebelumnya bahwa Kali Cilmahabang kalau dilihat ke hulu itu ternyata dari Kali Cikadu. Nah, perpaduan banyak kali yang memang supaya disadari bersama bahwa kami Forkopimda dalam hal ini DPRD juga melakukan suatu sedikit banyak masukan kepada eksekutif dengan tujuan apa? Agar adanya suatu keinginan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Bagaimana kita lebih bersahaja dengan lingkungan dan bagaimana dengan pesatnya perkembangan industri yang ada di Bekasi ini menjadi suatu persoalan. Nah, persoalan harus kita urai satu demi satu. Salah satunya adalah tentang adanya pembuangan limbah cair kepada sungai ataupun kali. Nah, di sini apa yang disampaikan tadi oleh pihak Hyundai, saya berpikir ya itu sah-sah saja. Tetapi pada akhirnya nanti ya Forkopimda dengan segala kekuatannya dalam hal ini mungkin eksekutif, saya akan berikan suatu masukan kepada Bapak Bupati agar dalam memilih atau menunjuk kepala dinas lingkungan hidup harus benar-benar tepat, ya, supaya tidak ada suatu main mata antara pemerintah dalam hal ini kepala dinas lingkungan hidup, ya, yang sangat dominan menentukan bagaimana perusahaan ini mengandung kadar limbah cair atau tidak. Saya pikir yang paling dominannya adalah pertama, kalau memang eksekutif ada suatu kesungguhan harus menunjuk kepala dinas lingkungan hidup yang benar-benar tepat, adanya suatu keberanian, adanya suatu kesungguhan, adanya suatu kejujuran untuk benar-benar mengabdi dan ingat terhadap sumpah janji dan jabatan. Saya pikir itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kami para stakeholder di dalam Forkopimda ini adanya suatu kesamaan visi bahwa benar bahwa apabila dibiarkan lambat laun Bekasi ini mau seperti apa? Bagaimana ke depan anak cucu kita menikmati air, ya, yang di daerah utara sana mungkin di selatannya bisa saja pencemaran udara, ya kan? Di utaranya pencemaran air yang untuk ke sawah, untuk mandi segala macam sudah tidak bisa dinikmati lagi. Nah, oleh karena itu alhamdulillah hari ini sah-sah saja dari pihak Hyundai mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Forkopimda, tetapi sesungguhnya nanti harus dibuktikan juga. Tapi alhamdulillah di sini kawasan Hyundai udah sangat terbuka. Ya, tadi dengan vulgarnya mengatakan ada sekitar 15, ya, bukan saya mengatakan, ya kan, mengutip sebelumnya ada 15 perusahaan yang sudah diberikan suatu peringatan, ya, oleh pihak Hyundai. Berarti benar sesungguhnya kawasan Hyundai sudah mulai dan dari dulu mungkin sudah ada suatu keinginan kebersamaan untuk menjaga lingkungan. Oleh karenanya hari ini kita sidak, setelah ini akan saya sampaikan kepada Forkopimda untuk lebih lanjut eksekutif dan di dinas ataupun lembaga yang bernaung di dalam suatu kepentingan yang sama di dalam suatu lembaga, bagaimana terhadap lingkungan Bekasi ini agar benar-benar bisa diselesaikan perlahan-lahan. Ya, demikian. Dadang melaporkan dari Cikarang.